Pemirsa, terdakwa Ferdy Sambo membacakan nota pembelaan untuk melawan tuntutan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun menurut keluarga almarhum Yosua, apa yang disampaikan terdakwa Sambo janggal dan berharap Sambo dihukum mati. Setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan adalah judul nota pembelaan yang dibacakan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo mengatakan nota pembelaan awalnya akan diberi judul pembelaan yang sia-sia karena rasa frustrasi dan keputusasaan dirinya dalam menjalani proses hukum ini. Menurut Sambo, ia yang telah berkarir di Polri selama 28 tahun dan menyelesaikan segala perkara kejahatan termasuk pembunuhan belum pernah merasakan tekanan yang begitu besar sebagaimana Sambo alami saat menjadi terdakwa pembunuhan berencana. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Saat membacakan nota pembelaan, Sambo juga menepis mengenai isu yang beredar di masyarakat dan media sosial. Sambo menyebut apa yang dituduhkan masyarakat mulai dari dirinya disebut penjahat terbesar sepanjang masa hingga isu LGBT dan nikah siri serta memiliki bunker yang berisi uang adalah tidak benar. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Namun keluarga almarhum Brigadir Yosua menyebut apa yang disampaikan Ferdy Sambo saat membacakan nota pembelaan adalah janggal, termasuk mengenai Sambo yang menyebut dirinya adalah polisi yang berprestasi. Menurut ayahanda almarhum Yosua, apa yang disampaikan Sambo bertolak belakang dengan apa yang diperbuat kepada ajudannya Brigadir Yosua. Keluarga Yosua berharap majelis hakim bisa memberikan hukuman sesuai dengan pasal 340, yakni hukuman maksimal. Harapan kami keluarga bahwa mereka sudah mencabut secara paksa dan berencana nyawa anak kami, kiranya pasal 340 pembunuhan berencana yaitu hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jadi dalam hal ini kita berserah kepada majelis hakim untuk menilai. Menurut hemat kami, dari mengikuti persidangan pembelaan sangat janggal. Dia seolah-olah pamer di persidangan soal prestasi dia, tapi dia tidak pamer cara dia untuk membunuh anak kami. Dia ini sudah sangat sadis dalam pembunuhan almarhum Yosua. Kalau memang dia adalah polisi terbaik, kenapa otaknya tidak baik? Kenapa bisa jadi sekeji itu untuk menghilangkan nyawa anak saya, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebelumnya, jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman seumur hidup. Jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan hukuman Sambo. Namun demikian, Sambo berharap majelis hakim bisa memberikan keringanan hukuman kepada dirinya. Di nota pembelaannya, Sambo menyebut tidak ada unsur perencanaan dalam pembunuhan Yosua karena hal tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi karena pelecehan dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati.
Tim Liputan iNews melaporkan.